Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Bagian Pengembangan Korps Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada, salam sejahtera dan salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita jumpa lagi melalui program kebanggaan kita bersama, yaitu mendengar dan belajar firman Tuhan melalui Oasis Fajar yang selalu menemani waktu pagi kita setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan acara ini, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena sepanjang istirahat malam kami begitu merasakan pemeliharaanmu yang begitu ajaib dan sempurna. Sehingga bila kami bisa bangun pagi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami, lebih dahulu kami ingin mendengarkan firman. Siapkan kami untuk mendengarkan suara-Mu dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui perenungan dalam acara Oasis Fajar di Radio Cakrawala ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada saat pagi hari ini diambil dari Kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihinya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat.
kembali. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi ini yaitu ketulusan dalam melayani mendatangkan mujizat. Sekali lagi, ketulusan dalam melayani mendatangkan mujizat. Fokus perhatian kita melalui tema ini adalah pada kehidupan seorang perwira di Kapernaum. Ada beberapa berkat penting yang kita temukan melalui kehidupan perwira di Kapernaum. Berkat pertama, perwira di Kapernaum memiliki kasih. Saudaraku, ada beberapa perbuatan kasih yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum melalui pembacaan kita tadi. Perwira ini mengasihi hambanya yang sedang sakit. Dalam tradisi Yahudi, hamba adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Hamba atau budak pada waktu itu diperjualbelikan di pasar budak. Hamba tidak punya harga diri. Hamba tidak punya apa-apa karena dia telah dibeli oleh tuannya dan menjadi milik tuannya selama-lamanya. Hamba tidak layak mendapat belas kasihan. Hamba hanya bekerja, dan bekerja. Hamba harus tetap bekerja walaupun dalam keadaan sehat ataupun sakit. Namun, perwira di Kapernaum, walaupun dia seorang yang mempunyai jabatan, mempunyai pengaruh, mempunyai kedudukan, mempunyai uang yang banyak, tetapi dia tetap peduli kepada hambanya. Saudaraku, perbuatan kasih yang berikutnya dilakukan oleh perwira ini adalah dia terlibat aktif dalam pembangunan rumah ibadat. Para tua-tua Yahudi berkata kepada Yesus, "Dia layak engkau tolong, karena dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Saudaraku, perbuatan kasih disaksikan oleh orang lain. Perbuatan kasih yang dilakukan oleh perwira ini bukan dia yang menceritakan, tapi diceritakan oleh orang lain. Bukan dia yang menyampaikan perbuatan kasih itu, tapi mulut orang lain yang bercerita tentang perbuatan kasih. Dan mulut orang lain itu adalah tua-tua Yahudi yang datang kepada Yesus. Perwira ini tidak masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan. Perwira ini tidak hitung-hitungan dalam pekerjaan Tuhan. Perwira ini mempunyai kasih yang luar biasa. Kasihnya kepada sesama terlihat dengan kepeduliannya kepada hambanya yang sedang sakit. Dan kasihnya kepada Tuhan terlihat melalui perbuatannya dalam menopang atau menunjang pekerjaan Tuhan. Kasihnya tidak hanya terjadi di mulut saja, tapi kasihnya terlaksana melalui tindakan nyatanya. Ada begitu banyak orang Kristen yang kasihnya hanya di mulut, tapi tidak terlaksana dalam tindakan nyata. Kasihnya terlihat melalui kesehariannya. Jika kita renungkan pengertian kasih menurut Alkitab, maka kita menemukan pengertian kasih itu adalah gambar dari salib. Atau kita melihat kasih itu sebenarnya kita melihat salib. Salib itu ada garis vertikalnya dan juga ada garis horizontalnya. Garis vertikal atau garis dari atas ke bawah ada garis yang menggambarkan kasih kita kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Sedangkan garis horizontal atau garis yang mendatar menggambarkan kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada sesama kita. Nah, perwira di Kapernaum telah melakukan dan menunjukkan pengorbanan kasihnya yang begitu luar biasa. Saya kagum, saya bangga dengan perwira di Kapernaum ini. Saudaraku, bagaimanakah dengan saya? Bagaimanakah dengan Anda? Bagaimanakah dengan kita? Marilah terlebih dahulu kita melihat kasih kita kepada Sang Pencipta kita. Jika hari ini kita bisa masih boleh beribadah, apakah itu kita pahami sebagai refleksi
kasih kita kepada Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu selanjutnya, mari kita lihat juga kasih kita kepada orang lain. Apakah hari-hari yang kita jalani menjadi hari yang betul-betul kita juga mempraktikkan kasih itu kepada orang lain? Apakah kita orang Kristen yang lambang dari kekristenan itu adalah salib? Kita memahami salib itu, bahwa saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi juga saya harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Sayang sekali ada banyak orang Kristen memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, terlihat dengan cara dia beribadah dengan baik, tapi sayang sekali dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ada anak yang benci kepada orang tuanya. Ada orang tua yang tidak berlaku adil dengan anak-anak. Ada kita yang tidak berdamai dengan orang lain. Ada kerusakan hubungan dengan orang lain. Mari hari ini kita lihat dan periksa hubungan kita ini. Apakah kita punya kasih dalam hidup ini? Itu berkat yang pertama. Sekarang mari saya melihat catatan saya yang kedua mengenai berkat dari perwira di Kapernaum. Kedua, perwira di Kapernaum memiliki kerendahan hati. Saudaraku, berkat yang tidak kalah penting dan hebatnya dari kehidupan perwira di Kapernaum adalah kerendahan hati. Memang untuk menjadi seorang perwira tidak mudah dan gampang. Sampai hari ini saudara-saudara, menjadi perwira itu tidak gampang. Begitu juga zaman Tuhan Yesus. Dia haruslah seorang yang terlatih, terdidik, dan mempunyai keahlian khusus. Seorang perwira adalah seorang yang terpilih. Seorang perwira adalah seorang yang terpandang. Seorang perwira adalah seorang yang sudah melalui berbagai perjuangan untuk mendapat sebutan perwira. Singkat kata, seorang perwira adalah seorang yang sudah berhasil. Banyak orang bila sudah berhasil menjadi sombong dan angkuh. Banyak orang kalau sudah tenar lupa akan daratan. Banyak orang ketika mempunyai jabatan atau kedudukan menjadi penindas. Namun perwira di Kapernaum justru sebaliknya. Dia menggunakan jabatannya bukan untuk meraup keuntungan pribadi, bukan untuk menindas orang lain, tapi dia menggunakan jabatannya, justru perwira ini menggunakan jabatannya untuk melayani sesamanya, terlebih melayani Tuhan. Perwira ini sadar bahwa bila ada yang sakit, itu merupakan tanggung jawabnya. Perwira ini tidak gila hormat. Perwira ini tidak haus dengan kedudukan. Bahkan bila ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana, itu pun merupakan tanggung jawabnya. Dia tidak hanya menjadi penonton saja terhadap pekerjaan Tuhan dan terhadap derita orang lain. Dia juga tidak menjadi provokator untuk merusak pekerjaan Tuhan. Karena dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Dia sebenarnya punya potensi untuk menjadi provokator. Tapi perwira itu tidak. Dia menggunakan kekuasaannya. Pertama, dia peduli terhadap hambanya yang sakit. Dan juga dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Sungguh luar biasa sudah-sudah. Ini memberi gambaran bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki, sebaiknya kita pakailah itu untuk melayani, untuk berdampak bagi orang lain. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, saya seringkali menemukan banyak orang yang antusias mendukung pekerjaan Tuhan. Dan itu puji Tuhan. Tanpa segan-segan mereka berkorban bagi Tuhan. Itu yang kami lihat di sepanjang perjalanan pelayanan kami. Dan itu sangat membanggakan. Dan itu sangat membahagiakan. Melihat orang-orang yang punya kedudukan, punya uang, punya nama. Tapi mereka tetap rendah hati, mendukung pekerjaan Tuhan.
Mari kita lihat berkat yang ketiga dari perwira di Kapernaum. Berkat ketiga, perwira di Kapernaum memiliki iman. Saudaraku, berkat yang paling luar biasa dimiliki oleh sang perwira ini adalah keteguhan hatinya mempercayai Tuhan. Perwira ini sadar bahwa di balik pemerintahan yang terlihat di mana dia bekerja, ada pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintahan manapun juga. Saya ingin ulangi kalimat ini. Perwira ini sadar bahwa di balik pemerintahan yang terlihat di mana dia bekerja, ada pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintahan manapun juga. Dan pemerintahan itu bernama pemerintahan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Sungguh indah pemahaman perwira ini. Hanya orang yang mempunyai iman yang dapat menangkap pesan pemerintahan Tuhan ini. Perwira ini sadar bahwa otoritas di atas segala otoritas adalah milik Tuhan. Dia tahu bahwa ada daerah kekuasaan Tuhan yang melampaui daerah kekuasaan manusia. Dia paham bahwa daerah otonomi manusia berbeda dengan daerah otonominya Tuhan. Daerah otonomi Tuhan mencakup dunia dan segala isinya. Daerah otonomi Tuhan mencakup semua tubuh, jiwa, dan roh manusia. Daerah otonomi Tuhan mencakup semua kekayaan surgawi. Singkatnya, semua berada dalam pemerintahan Tuhan. Pemasmur melihat daerah otonomi Tuhan itu dengan berkata, "Punyamulah bumi dan segala isinya, kediamanmulah surga, semua tunduk menyembah." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika perwira itu memperoleh jawaban dari permasalahannya, maka saya yakin kita pun dapat mendekati Tuhan dengan membawa semua beban dan pergumulan kita. Saya tertarik dengan iman dari perwira ini. Dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya, padahal pasti rumahnya bagus. Pasti rumahnya mewah, tapi dia merasa tidak layak. Dan bahkan juga dia merasa dirinya tidak layak untuk menjumpai Yesus. Inilah karakter orang yang beriman. Merasa tidak layak. Sekalipun kaya secara finansial, tapi merasa tidak layak. Oh saudara-saudara, bagian ini menampar saya. Bahwa orang yang merasa tidak layak, orang itu adalah orang yang dekat dengan anugerah Tuhan. Sebaliknya orang yang merasa pantas, merasa layak, saudara-saudara, justru orang itu jauh dari anugerah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang merasa tidak layak, saudara-saudara, orang itu akan terus bergantung hanya kepada Tuhan. Tapi orang yang merasa layak, orang itu justru mempunyai kesombongan dalam diri. Apa yang dia katakan? Dia katakan sepatah kata saja. Dia membandingkan saudara-saudara. Dia membandingkan dia seorang bawahan. Dan di bawahnya juga ada prajurit. Yang kalau dia bicara kepada prajurit itu pergi, maka prajurit itu pergi. Dan kalau dia berkata datang, maka prajurit itu datang. Artinya ada otoritas di dalam perkataan itu. Karena dia punya otoritas untuk memerintah orang ini. Tapi dia sadar bahwa jika pemerintahan yang kelihatan ini bisa terjadi seperti itu, dia paham betul ada pemerintahan di atas pemerintahan yang terlihat ini, yang memiliki otoritas lebih tinggi, yang memiliki kuasa yang tidak tertandingi, yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Sehingga di sini saya lihat saudara-saudara, iman perwira ini luar biasa. Imannya begitu menakjubkan. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri bagian ini dengan berkata, iman yang dimiliki oleh perwira ini adalah iman yang tahu siapa itu Yesus,
yang tahu Yesus punya otoritas, Yesus punya kuasa. Kiranya kita juga menjadi orang Kristen yang mempunyai iman seperti ini. Kita kenal Yesus, pengendali segala-galanya. Dan kita menjadi orang Kristen yang harusnya memiliki kerendahan hati karena kita merasa tidak layak. Semua yang kita punya adalah anugerah Tuhan. Kita juga menjadi orang Kristen yang punya kasih. Dan kasih itu tidak hanya berhenti di mulut saja, tapi kasih itu dibukti nyatakan melalui tindakan nyata kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya percaya sudah menjadi berkat untuk kita semua pagi ini. Saya akan menutup perjumpaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal di surga, kami berterima kasih kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman. Hamba berdoa untuk setiap pendengar Radio Cakrawala. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin ada yang sedang kecewa menghadapi banyak tantangan hidup, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Mungkin juga ada yang sedang sedih, berduka dan menangis karena kehilangan orang yang mereka kasih, kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Atau mungkin ada yang sedang bahagia, bersyukur karena bertambah usia, naik jabatan, mendapat pekerjaan baru, kiranya Tuhan menerima rasa syukur mereka. Tuhan berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Tuhan juga berkati manajemen Radio Cakrawala, agar melalui radio ini banyak orang mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akhirnya saya Mayor Kriston hari ini mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.